Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yesi Diana Saputri, saya calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Kutai Timur. Di sini saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Selamat menyimak video berikut ini. Yang pertama, kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif. Ada beberapa kesimpulan yang bisa saya dapatkan setelah belajar modul 1.4 ini dan luar biasa manfaatnya. Yang pertama adalah tentang disiplin positif yang dapat diterapkan dengan menumbuhkan kesadaran diri untuk mampu mengontrol dirinya dan bertanggung jawab atas setiap perbuatan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal itu dapat menumbuhkan motivasi internal sehingga murid secara sadar tanpa paksaan, baik itu hukuman, penghargaan, atau dipaksa memahami mengapa harus bersikap disiplin. Jadi, Bapak Ibu selama ini kita berpikir bahwa, oh ya kita tuh harus berperan gitu untuk meningkatkan kedisiplinan siswa. Misalnya dengan, oh nanti besok kalau kamu disiplin, kamu akan mendapatkan ini, reward. Tetapi ternyata hal itu adalah salah karena itu justru mematikan, motivasi internal dalam diri murid tersebut gitu. Sehingga jauh lebih baik kalau kita menumbuhkan motivasi internal dalam diri murid. Kemudian saya juga memahami tentang motivasi perilaku manusia. Di antaranya ada motivasi eksternal yang berupa hukuman dan penghargaan, kemudian ada motivasi internal yaitu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, dengan menumbuhkan motivasi internal, dengan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya, diharapkan peserta murid itu mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya, mampu melakukan berbagai tindakan positif yang tidak harus dipaksa, yang tidak harus di apa namanya, berikan reward atau diberikan applause dari pihak luar. Kemudian yang selanjutnya posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan posisi yang paling baik itu adalah posisi manajer. Di mana posisi ini guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya apabila melakukan kesalahan, sehingga murid tersebut dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dia buat. Dengan memosisikan diri sebagai manajer akan berdampak positif bagi penguatan mata atau karakter murid, menumbuhkan apa yang kita sebutkan yang sebelumnya tadi, yaitu motivasi internal. Kemudian di modul 1.4 ini saya juga belajar tentang bagaimana membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu ya. Kemudian seperti apa sih keyakinan kelas itu? Nah, keyakinan kelas itu diantaranya adalah pernyataannya universal, tidak bersifat memaksa atau lebih umum, lebih abstrak. Kalimatnya bersifat positif, tidak dibuat sepihak, disepakati, didiskusikan bersama, kemudian tidak terlalu banyak supaya mudah untuk diingat. Kemudian saya juga memahami tentang kebutuhan dasar manusia. Di antaranya adalah yang satu, bertahan hidup. Jadi setiap perbuatan yang kita lakukan, meskipun itu salah, itu ada tujuannya. Tujuannya untuk apa sih? Nah, itu yang harus kita pahami sebagai guru. Di antaranya ada 5 kebutuhan dasar nih yang harus kita paham dan kita mampu untuk mengayomi kebutuhan dasar ini. Yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Sehingga kita mampu menganalisis ketika murid kita berbuat salah, sebenarnya apa sih kebutuhan dasar yang belum terpenuhi terhadap murid ini. Nah, yang selanjutnya lagi, ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah metode dalam menyelesaikan masalah. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi ini ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan.
Tujuannya adalah untuk mewujudkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan materi antara budaya positif dengan materi-materi yang sebelumnya di modul 1 itu adalah yang pertama, keterkaitan materi budaya positif terhadap materi 1.1 yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara adalah dengan menerapkan budaya positif, maka akan semakin memperkuat filosofi pendidikan yang menuntun berpihak kepada murid. Karena di budaya positif ini kita sangat melibatkan murid untuk menyelesaikan masalah. Kemudian pada nilai dan peran guru penggerak untuk menerapkan budaya positif ini sendiri tidak bisa kita sendiri Bapak Ibu. Kita harus juga menerapkan 5 nilai, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Dan yang terakhir, untuk mendukung visi guru penggerak yang sudah kita ciptakan kemarin, maka kita perlu mewujudkan lingkungan belajar yang nyaman dan aman. Nah, lingkungan belajar yang nyaman, aman, tenang, damai itu dapat tercipta dengan adanya budaya positif. Selanjutnya, pemahaman dan hal yang menarik terhadap, budaya positif ini adalah saya sudah memahami tentang teori dasar dan praktek budaya positif. Selanjutnya saya akan merubah pemahaman yang salah dan menerapkan budaya positif secara rutin serta membagikannya kepada warga sekolah dan lingkungan belajar saya. Kemudian hal yang menarik ini Bapak Ibu. Nah, hal yang menarik setelah belajar 1.4 ini, saya nih jadi tersadar gitu, ternyata reward itu ada juga sebuah hukuman gitu. Reward itu ternyata menjebak siswa ke dalam satu zona nyaman sehingga dia ketika sudah tidak ada reward, dia tidak ada motivasi lagi untuk melakukan budaya positif atau sikap yang disiplin positif gitu. Ternyata itu, kalau dari dulu saya selalu percaya bahwa hukuman itu nggak ada efeknya untuk menimbulkan atau memberikan karakter budaya positif pada murid. Itu saya sudah mengkaji itu juga di S1 kemarin banyak banyak yang sudah kita pelajari tentang karakter, penelitian saya juga tentang karakter, jadi saya mendapatkan data di mana hukuman itu nggak akan berpengaruh Bapak Ibu terhadap, peningkatan disiplin. Tetapi keteladanan itu sangat berpengaruh. Nah, di sini hal yang saya dapat lagi adalah ternyata reward juga nggak berpengaruh gitu. Reward itu justru menjebak menjebak murid dan gurunya tentu saja di dalam zona nyaman. Nah, ini kesadaran hal yang menarik untuk saya menurut saya. Kemudian yang kedua, saya sebelumnya memiliki keyakinan bahwa setiap kesalahan itu harus ada konsekuensinya gitu karena setiap perbuatan kita karena kita sudah dewasa ya kita harus mampu bertanggung jawab gitu. Kita harus mampu mempertanggungjawab, harus mampu menjalani konsekuensi sesuai dengan peraturan yang ada gitu. Nah ternyata ini salah gitu, seharusnya kita memang harus bertanggung jawab, tetapi tanggung jawab itu berasal dari inisiatif dari murid itu sendiri. Ini hal yang sangat menarik menurut saya di modul 1.4. Kemudian perubahan pemahaman. Nah, ini saya berubah dari, mmm, posisi kontrol saya sebagai penghukum, penegak hukum ya Bapak Ibu ya, kemudian berubah menjadi seorang manajer gitu, sehingga kita itu menuntun murid kita untuk bisa mempertanggungjawabkan setiap perbuatan dan kesalahannya, tidak boleh menghakimi, tidak boleh menjadi penegak hukum. Penegak hukum saja itu masih ada, satu tahapan di mana ada asas atau praduga tak bersalah ketika mereka menjadi terdakwa ya Bapak Ibu ya. Sementara kita kalau di sekolah saya menghukum ya menghukum gitu, tanpa mau mendengar. Nah itu kan salah sebenarnya. Kemudian pengalaman penerapan budaya positif, ini saya menerapkan segitiga restitusi untuk menangani murid yang terlambat. Menangani murid terlambat itu ternyata, kesalahannya bukan karena dia, tapi karena adanya kendala di penyeberangan. Kemudian hal baik yang sudah muncul adalah mulai muncul motivasi intrinsik dari murid tanpa harus dipaksa, dihukum, atau diberi penghargaan.
Kemudian hal yang perlu saya perbaiki tentunya, mulai beralih pandangan dari seorang penghukum menjadi seorang manajer yang mampu menuntun murid untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan sesuai dengan nilai yang diyakini. Posisi kontrol saya sebelumnya sebagai penghukum, kemudian sekarang saya menjadi seorang manajer, berusaha untuk menjadi seorang manajer tentunya, hingga saya, mampu menuntun murid untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya tersebut berdasarkan nilai yang dia yakini. Lebih sabar lagi, tidak boleh menghadapi masalah dengan emosi. Kemudian penerapan segitiga restitusi sebelum modul 1.4, sebelumnya saya sudah menerapkan segitiga restitusi tetapi tidak satu kesatuan utuh begitu. Hanya pada tahapan validasi tindakan atau hanya pada tahapan menstabilkan identitas, tapi ujung-ujungnya tetap hukuman. Nah, hukuman sesuai peraturan yang ditulis sekolah, itu yang sebelumnya saya lakukan. Nah, ini yang juga harus saya perbaiki. Ini foto ini saya sedang merestitusi siswa saya yang, sudah 11 kali alfa dalam waktu 4 bulan. Kemudian hal yang perlu dipelajari modul 1.4 ini teknisnya, bagaimana teknis berkolaborasi budaya positif antara kepala sekolah, guru, dan orang tua. Karena kan kalau budaya positif ini hanya saya yang menerapkan, itu saya kira dampaknya akan kecil. Tetapi kalau kita bersama-sama kepala sekolah dan orang tua, kita kan mampu menangani, apalagi untuk kasus-kasus putus sekolah ya. Itu sangat luar biasa, perlu sekali untuk menerapkan budaya positif ini supaya tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah atau kehilangan motivasi belajar di tengah-tengah, perjalanannya selama 3 tahun di SMA. Itu saja yang saya sampaikan di modul 1.4 ini. Terima kasih, salam hangat untuk Bapak Ibu bergerak, tetap semangat, semoga ini dapat bermanfaat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.